Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Umi Aslihatun Hadiroh, mahasiswi KKPLP atau Kuliah Kerja Pengenalan Lapangan Persekolahan dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Baik, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai teks pidato persuasif, yaitu mengidentifikasi dan menyimpulkan aspek-aspek teks pidato persuasif yang meliputi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam teks pidato persuasif. Jadi, tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah agar adik-adik bisa mengidentifikasi dan menyimpulkan aspek-aspek teks pidato persuasif dengan baik dan benar. Sebelum masuk dalam materi pembelajaran, mungkin adik-adik sudah banyak mengetahui tentang pidato, karena kegiatan pidato merupakan kegiatan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apakah adik-adik sudah mengetahui apa pengertian dari pidato itu sendiri? Pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan halayak ramai untuk menyampaikan pernyataan, gagasan, ide, petunjuk, atau nasihat dengan susunan kata yang baik dan benar. Jadi, dalam berpidato, ada informasi yang hendak disampaikan oleh pembicara kepada audiens, bukan hanya berbicara tanpa maksud dan tujuan yang jelas. Sifat-sifat pidato ada 4 sifat. Yang pertama persuasif, yang kedua informatif, yang ketiga argumentatif, dan yang keempat rekreatif. Maksud dari sifat pidato yang persuasif adalah tujuan dari pidato tersebut untuk mengajak atau mempengaruhi audiens agar mengikuti arahan dari pembicara untuk melakukan atau meninggalkan suatu perilaku. Kemudian, yang kedua, informatif. Nah, tujuan dari pidato yang bersifat informatif ini adalah untuk menyampaikan informasi dari pembicara kepada audiens. Kemudian, yang ketiga, argumentatif. Maksud dari pidato yang bersifat argumentatif yaitu tujuan dari pidato tersebut untuk meyakinkan audiens terkait pernyataan yang disampaikan oleh pembicara. Nah, pada pidato argumentatif ini didukung oleh beberapa argumen dan juga fakta agar audiens menjadi yakin terhadap pernyataan yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian yang keempat yaitu pidato yang bersifat rekreatif. Nah, tujuan dari pidato yang bersifat rekreatif ini adalah untuk menghibur audiens. Setelah mengetahui keempat sifat-sifat pidato, tentu adik-adik sudah mengetahui tujuan dari pidato persuasif. Jadi, apa yang dimaksud dengan pidato persuasif? Pidato persuasif merupakan pidato yang mengajak atau membujuk pendengar untuk melakukan hal yang disampaikan oleh pembicara. Jadi, dalam pidato persuasif ini terdapat deskripsi tentang dampak baik dan buruk perilaku yang seharusnya dilakukan atau ditinggalkan oleh audiens. Yang selanjutnya, cara memersuasi. Terdapat 3 cara yang bisa adik-adik gunakan untuk memersuasi audiens melalui teks pidato persuasif. Cara yang pertama yaitu etika, cara yang kedua emosi, dan cara yang ketiga logika. Nah, melalui etika, adik-adik bisa memaparkan norma yang berlaku dan bertentangan dalam masyarakat. Misalnya, ketika adik-adik ingin menyampaikan pidato terkait penggundulan hutan, adik-adik bisa memaparkan pernyataan bahwa perilaku penggundulan hutan merupakan perilaku yang bertentangan dengan norma dalam masyarakat karena bisa merugikan masyarakat. Kemudian yang kedua, dari segi emosi, adik-adik bisa menyampaikan pernyataan dramatis tentang bahaya penggundulan hutan. Misal, ketika penggundulan hutan dilakukan dan terjadi banjir, rumah-rumah warga akan hanyut terseret oleh arus banjir, sehingga warga akan kehilangan rumah mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah melalui logika. Di sini adik-adik bisa memanfaatkan logika untuk memberikan efek
pada pernyataan yang adik-adik sampaikan. Adik-adik bisa menghubungkan terkait perilaku pengundulan hutan dan adanya banjir, karena kedua hal tersebut memang saling berkaitan dan sudah terbukti secara ilmiah. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan teks pidato persuasif. Yang pertama, simpulan memuat pokok isi pidato. Jadi, ketika adik-adik menyimpulkan pidato persuasif, adik-adik harus fokus terhadap isi dari pidato tersebut. Adik-adik tidak diperkenankan hanya menyimpulkan pembuka dan penutup pidato saja, tanpa mendeskripsikan apa sebenarnya isi dari pidato tersebut. Kemudian yang kedua, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Jadi, ketika adik-adik menyimpulkan pidato persuasif, adik-adik tetap harus fokus pada isi pidato tersebut. Tidak boleh terlalu membahas hal-hal yang bertentangan dengan isi pidato persuasif. Simpulan bukanlah komentar, melainkan ringkasan isi pidato. Jadi, dalam simpulan teks pidato persuasif, adik-adik tidak diperkenankan mengomentari baik atau buruknya pidato tersebut. Tetapi adik-adik harus meringkas isi dari pidato tersebut untuk kemudian disusun sebuah simpulan. Yang selanjutnya, unsur-unsur simpulan teks pidato persuasif. Terdapat 3 unsur yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan teks pidato persuasif. Yang pertama pembukaan, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Dalam pembukaan ini terdapat 5 unsur yang perlu diperhatikan. Yang pertama, merebut perhatian. Merebut perhatian bisa dilakukan melalui pernyataan yang dramatis atau bantuan visual. Jadi, adik-adik bisa menceritakan kisah yang berkaitan dengan isi pidato yang akan disampaikan. Yang selanjutnya, hubungan dengan audiens. Adik-adik bisa memposisikan diri sebagai audiens ketika menyampaikan pidato persuasif, sehingga audiens akan merasa bahwa adik-adik berpihak pada mereka. Kemudian yang selanjutnya, kelayakan. Tunjukkan bahwa adik-adik memang layak menyampaikan pidato tersebut. Kelayakan ini bisa didukung oleh pengalaman dan informasi yang adik-adik miliki terkait dengan isi pidato persuasif yang akan disampaikan. Yang selanjutnya adalah tujuan. Jangan lupa untuk memaparkan tujuan disampaikannya pidato tersebut. Dan yang terakhir, peta jalan. Jangan lupa juga untuk menguraikan pokok-pokok pikiran pidato tersebut agar audiens paham terhadap pidato persuasif yang akan adik-adik sampaikan. Yang selanjutnya, langkah-langkah menyimpulkan pidato persuasif. Langkah yang pertama yaitu memusatkan perhatian. Adik-adik harus memfokuskan perhatian terhadap teks pidato persuasif yang akan dibaca atau didengar. Kemudian yang selanjutnya, menyiapkan alat tulis. Yang selanjutnya, membaca atau mendengar teks pidato persuasif dengan seksama. Yang selanjutnya, mencatat pokok-pokok isi pidato. Adik-adik bisa membuat catatan kecil terkait pokok-pokok dari isi pidato yang adik-adik baca atau dengar. Kemudian, selanjutnya, menyimpulkan pidato persuasif berdasarkan catatan kecil yang sudah adik-adik buat. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menuliskan kesimpulan pidato persuasif yang sudah adik-adik baca atau dengar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan untuk adik-adik, jangan lupa untuk tetap semangat dan terus belajar. Karena manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.